Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Perkenalkan, saya Ahmad Ibnu Sufi dari kelas BSAC angkatan 2023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait hubungan norma Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada analisis ini akan dibahas keterkaitan antara status fundamental norma Pancasila dan UUD 1945 secara formal. Hal ini memiliki implikasi yang signifikan dalam perundang-undangan di Indonesia. Norma Pancasila. Norma Pancasila merupakan dasar negara yang mengatur nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterkaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan landasan-landasan hukum yang mengikat dalam perundang-undangan Indonesia. Nah, Pancasila itu digunakan sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, dan juga Pancasila ini sangat berkaitan dengan hukum yang tertera di negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia. Keterkaitannya dengan Pancasila menunjukkan hubungan yang erat antara nilai-nilai negara dan perundang-undangan. UUD 1945 ini berkaitan dengan Pancasila. Kenapa? Karena nilai pokok atau inti dari Undang-Undang Dasar itu mengacu atau hasil tukilan dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Analisis formal. Analisis formal akan mengulas keterkaitan antara status fundamental norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut pandang undang-undang. Hal ini penting dalam memahami dampaknya dalam sistem hukum Indonesia. Nah, sistem hukum di Indonesia yang berlaku yaitu sistem hukum yang berdasarkan hukum yang tertulis, yaitu apa? Undang-Undang Dasar 1945 dan juga RUU. Namun banyak atau sering digunakan dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar ini sering direvisi. Kenapa? Karena untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai zamannya. Karena kan setiap zaman itu pasti ada perbedaan masing-masing dari zaman dahulu ke zaman mendatang. Keterkaitan normatif. Nah, keterkaitan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki implikasi normatif yang mendalam dalam perundang-undangan Indonesia. Nah, untuk keterkaitan normatif, ya sama seperti penjelasan-penjelasan yang sebelumnya tadi. Nah, implementasi dalam hukum. Keterkaitan ini memiliki dampak yang signifikan dalam implementasi hukum di Indonesia. Memahami hubungan formal antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 penting dalam penegakan hukum. Nah, hukum-hukum di Indonesia itu ditegakkan berdasarkan Pancasila. Nah, jika ada yang melanggar, maka akan dihukum sesuai dengan hukum yang tertera, yang
yang secara tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Semisal seperti orang yang mencuri barang orang lain, kalau dihukum rimba itu pasti kadang ada yang dipotong tangannya, kadang ada yang, dihajar habis-habisan. Nah, dari situ tidak ada yang namanya norma sosial. Kenapa? Ya soalnya semisal jika dia hanya mencuri beras, tapi kok dihajar atau sampai dibunuh, itu sama sekali tidak seimbang dengan apa yang dia curi. Dari situ otomatis diciptakannya dasar negara sebagai landasan atau perpedoman hidup bernegara dan berbangsa. Dan juga dari Pancasila tercetusnya atau terciptanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penegak hukum atau sebagai landasan hukum yang digunakan oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Lanjut. Pentingnya keterkaitan. Nah, keterkaitan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki signifikasi yang mendalam dalam perundang-undangan Indonesia. Memahami hal ini penting dalam pengembangan hukum yang berkeadilan. Nah, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. UUD dan Pancasila itu diciptakan untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya karena kalau kita menggunakan hukum-hukum seperti hukum rimba, itu sangat tidak adil. Terkadang orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang lebih, mereka akan bebas melakukan apa saja. Ya meskipun sekarang ya masih saja. Seperti orang yang punya jabatan atau kursi di pemerintahan. Mereka itu terkadang memiliki kekuasaan, mereka melakukan kesalahan, namun mereka tidak diadili. Layaknya seperti kasus-kasus kemarin, yaitu pejabat yang melakukan korupsi. Melakukan korupsi itu sama dengan mencuri uang-uang negara. Jika kita bandingkan dengan orang yang mencuri ayam di kampung sama mencuri uang negara, itu bedanya sangat jauh. Orang yang mencuri ayam itu di penjara yang sangat biasa dan juga sangat tidak layak. Sedangkan untuk penjara para koruptor itu lebih mirip penginapan. Kadang ada beberapa koruptor itu berani menyuap para petugas keamanan penjara seperti ngasih uang. Untuk apa? Untuk ngasih handphone, terus handphone, televisi, mesin cuci. Padahal di penjara-penjara yang khusus atau penjara-penjara untuk maling ayam itu nggak ada seperti itu. Sedangkan untuk koruptor itu kok ada, otomatis dari sini tidak ada yang namanya keadilan hukum. Memang diciptakannya peraturan-peraturan itu untuk mengatur ketertiban, namun terkadang yang menciptakan ini jauh melanggarnya atau lebih sering melanggarnya sendiri. Nah, mereka kenapa berani melanggar? Karena mereka mempunyai kekuasaan. Otomatis dari situ ya nggak dikit atau tidak sedikit yang sering melakukannya atau sering melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Kesimpulan sebenarnya yaitu analisis keterkaitan antara status fundamental norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara formal menunjukkan pentingnya hubungan ini dalam perundang-undangan Indonesia. Hal ini memiliki dampak yang signifikan dalam penegakan hukum dan pengembangan hukum yang berkeadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.